Ya Pak, saya tunggu Bapak di sini ya. Ya jemput saya soalnya sudah kesasar Pak ya. Terima kasih. Yeah. Ke Maros lagi kita ke Maros. Yeay. Nah, di Maros ini saya akan penyerahan dengan Bapak Suwargono. Kita intip bagaimana studio musik dari Bapak Suwargono yang ada di Maros. Jadi Pak Suwargono ini adalah pengusaha yang berkecimpung di dunia seni. Nah, kita kepengen penyerahan mobil itu yang ada di sana. New Carry berwarna putih, AC power steering. Yuk, ikuti terus perjalanan saya bersama Aida Sukses. Keep watching my channel. Mari kita penyerahan mobil. Nah, lagi di tol perjalanan ke rumah Bapak Suwargono, saya ingin membahas bagaimana sih seorang customer ya. Jadi seorang pelanggan itu tentunya pasti ada yang kurang puas atau yang sering marah, bisa jadi ya. Bagaimana sih kita hadapi si customer ini? Jadi kuncinya itu adalah untuk selalu tetap tenang, jangan mudah terpancing emosi. Karena ya namanya customer, pelanggan ya, tetap kita jadikan dia adalah seorang raja ya. Customer adalah customer, tetap kita menjaga hubungan baik kepada customer ya. Tentu saja ada beberapa trik yang bisa kita pelajari di sini dan saya akan share. Nonton terus ya buat sahabat hebat sukses. Kita akan kupas tuntas gimana tips trik-triknya untuk menghadapi customer yang bisa dibilang mudah emosi, tidak pernah puas, sering marah. Nah, apa itu? Ikuti terus perjalanan Aida Sukses, proses penyerahan bersama Bapak Suwargono di Maros. Tips trik yang pertama menghadapi customer yang gampang emosi, yaitu yang pertama yaitu keep calm, tetap tenang ya. Jadi tenang, apapun situasinya, baik customer itu salah atau kita nggak ada salah sama sekali, berusahalah untuk senantiasa tenang ya, jangan ikutan emosi, jangan. Jadi untuk kondisi apapun itu kita harus tenang. Jadi matanya juga harus fokus sama dia. Nggak apa-apa, dengerin aja, fokus, dia marah, dia ini nggak apa-apa. Karena dengan kita bisa bersikap tenang, kita bisa fokus sama dia, ya itu juga bisa menunjang si customer ini nggak bikin runyam marah-marahnya dia ya. Jadi kunci yang pertama yaitu tetap menjadi marketing sales yang lebih tenang dengan memberikan pelayanan ya, cukup diam aja. Oke? Itu tips yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua yaitu dengarkanlah dengan seksama, dengan baik apa saja keluhan-keluhan customer. Kita lebih banyak bisa berempati dengan banyak mendengarkan dia. Biar aja dia nyerocos berjam-jam ini ya, jangan mudah terpancing juga, jangan mudah emosi juga ya. Ingat, itu customer adalah pelanggan number one kita. Karena berkat dia, nah penjualan kita juga bisa bertambah ya. Istilahnya kalau memang bisa kita toleransi ya, saya rasa dengan mendengarkan dengan baik itu customer akan merasa lebih diperhatikan lagi. Nah, kita udah lewat keluar di jalan tol. Selanjutnya saya mau lihat map dulu. Tetap ikuti informasi tips menarik dari menghadapi customer yang mudah terpancing emosi dengan amarah. Nah, sambil menunggu macet di daerah Maros, kita udah keluar bandara tadi ya. Jadi trik menghadapi customer yang kurang puas yaitu yang ketiga adalah tunjukkan simpati kita. Jadi posisi eye contact mata, kemudian posisi berdiri atau posisi duduk, itu kita sebisa mungkin jangan dalam kondisi tangan bersilang, karena itu akan bisa membuat customer tidak nyaman ya.
Jadi dengan tunjukkan simpati, kita coba menempatkan bagaimana kita berada pada posisi si customer ini. Jadi dengan menunjukkan simpati itu dapat membuat customer bisa lebih meredam atau lebih memikirkan kembali apakah ada kekeliruan yang dia sampaikan ke kita, sehingga dia dapat mengurangi rasa amarahnya atau rasa tidak senangnya atau rasa tidak puasnya ya. Jadi itu yang ketiga, tunjukkan simpati kita bahwa kita memang peduli kepada customer. Kemudian yang keempat, berusahalah untuk meminta maaf. Kan gak ada salahnya ya kita lebih meminta maaf agar rasa emosi yang masih bergejolak di dalam diri, di dalam jiwanya itu bisa lebih mereda lagi ya. Jadi kita meminta maaf, tidak ada salahnya kan kita lebih mereda, karena itu menunjukkan juga hal bahwa kita akan memberikan pelayanan ekstra, atau bisa juga kita memberikan dalam bentuk hadiah, gift sesuatu sebagai bentuk permintaan maaf kita. Walaupun mungkin permintaan maaf kita itu bukan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah, tapi setidaknya dapat mengurangi rasa kekecewaan yang ada dalam diri customer, dan hal itu pula bisa dalam bentuk komitmen kita ke depannya tidak melakukan hal yang sama apabila memang kita sebagai marketing kita salah ya. Kita kudu nomor satu harus meminta maaf. Tapi walaupun misalnya customer kita itu pure terdapat kesalahan bagi si customer, ya nggak apa-apa, minta maaf aja dulu terlebih dahulu. Mungkin kedepannya dia bisa terkontak batik, oh iya saya ini ternyata keliru, saya ini ternyata salah, sehingga dia bisa meminta maaf kembali kepada kita. Jadi tetap tenang ya, nggak perlu harus mau ikutan marah juga, oke? Ya Pak, saya tunggu Bapak di sini ya. Ya jemput saya soalnya sudah kesasar Pak ya, terima kasih. Nah, sambil menunggu Pak Suwargono jemput saya, dalam proses delivery ini saya ingin menjelaskan tips yang kelima buat sahabat hebat sukses, yaitu dengan memberikan solusi kepada customer. Jadi kita tanyakan dulu gimana nih maunya oleh si customer ini, hal-hal apa saja yang kita dapat berikan jawabannya, berikan solusinya. Nah, setelah kita telah memberikan solusi, walaupun misalnya jawabannya kita belum tahu ya, kita tanyakan dulu kepada pihak yang lebih tahu atau lebih berwenang, sehingga kita dapat menjawab keluhan ketidakpuasan dari customer tersebut. Jadi jalan keluar itu ada. Lalu trik yang selanjutnya yaitu dengan tetap memfollow up customer. Apabila customer udah dapat jalan keluar yang terbaik dari kita, tetap kita tanyakan bagaimana after sales dari hal-hal keluhan yang sekiranya customer tidak puas. Tips yang terakhir, yang ketujuh, gimana kita menghadapi customer yang tidak puas atau sering marah. Setelah semuanya udah kita follow up dengan baik, paling penting yang terakhir itu buat diri kita, kita harus bisa dapat menenangkan diri kita. Karena setelah semua proses semuanya telah selesai, kita lebih rileks lagi, melupakan semua kejadian-kejadian yang bikin sumpek, bikin gak enak. Kedepannya kita dapat lebih santai. Jadi cari hiburan untuk menghilangkan rasa yang kurang menyenangkan sebelumnya setelah menghadapi customer. Jadi intinya tetap sabar. Nah itu mobilnya Pak Suwargono udah ada, kita udah sampai di rumahnya juga. Ikuti terus testimoni dari Bapak Suwargono. Kenapa sih dia pilih pickup New Carry untuk usahanya?
daerah perumahan Tumalia di daerah Maros, di mana saya bersama Bapak Suargono yang memiliki studio musik bernama apa, Pak? Next Studio. Jadi bagi sahabat hebat sukses yang berada di posisi Maros dapat berkunjung ke studio musik dari Bapak Suargono. Pak Suargono, terima kasih banyak karena memilih New Carry sebagai mobil untuk aktivitas dalam usahanya. Ya, nah kita pengen tanya nih Pak, kenapa akhirnya bisa jatuh cinta ke New Carry? Apa yang menjadi pertimbangan? Yang pertama, saya pernah mencoba beberapa mobil sebelumnya. Iya Pak. Cuman dalam hitungan mungkin setahun 2 tahun sudah banyak ini ya. Iya. Masalah. Jadi teman-teman banyak yang sarankan katanya Suzuki ada yang baru, aja. ada barang barunya Suzuki. Iya ada New Carry, betul Pak. Dia baru 2 tahun lebih lah launching. Saya sarankan mobil ini jadi coba dan ternyata disetujui. Ya, dengan beberapa pertimbangan ya, masukan-masukan juga. Betul. Oh iya. Tapi sebelum membeli ini ada pembanding, mau membeli mobil apa sebelumnya? Oh iya jelas ada. Oh ada Pak. Ada 2 lah. Oh ada 2. Apa itu Pak? Dan tidak boleh sebut ini ya. Oh gitu ya Pak. Yang jelas ada 2 merek. Iya ada 2 lah ya. Modelnya agak lebih ini ya, lebih cantik lah. Lebih cantik. Ya. Kita juga ada beberapa cabang Pak. Kalau misalnya Bapak mau servis ada 14 cabang se-Sulawesi Selatan dan Barat. Untuk daerah Maros juga Pak, kan keluar dari sini yang sebelah kanan itu ada kantor kami juga. Boleh servis di sana, boleh servis di kantor saya di Suzuki Petarani juga Pak. Ya. Kemudian bagaimana proses pelayanan kami secara keseluruhan Pak Suargono? Kalau di totalkan 3 hari ya, selesai. Ya. Di survei hari pertama, keluar hari kedua, hari ini keluar. Ini sudah ada di rumah. Jadi 3 days service ya. 3 days service. Cepat Pak ya. Dan sangat memuaskan lah. Ya, terima kasih sekali lagi Pak. Ya kami doakan Pak Suargono beserta keluarga yang menggunakan mobil ini dalam aktivitasnya bisa semakin berkembang usahanya, kemudian jaringannya bisa sampai panjang kemana-mana. Next beberapa tahun kemudian bisa tambah mobil lagi. Amin. Ya, apakah mobil pribadi atau tambah mobil pickup Pak ya? Iya. Kemudian berbicara Pak tentang motivasi hidup, apa yang memotivasi Bapak? Kenapa sih sangat cinta dengan dunia art gitu? Bisa diceritakan Pak? Mungkin kalau masalah hobi kan namanya natural ya. Terus yang pertama lingkungan. Ya. Tapi memang dari muda. Dari kecil ya. Oh dari kecil suka musik Pak. Suka musik. Kata ibu biasa di Hotel Claro juga. Claro iya betul. Oh iya. Nanti mau kemana Pak ini? Habis ini mau ke Claro. Oh ke Claro ya. Check sound. Iya check sound, oke. Dan alhamdulillah band kami itu salah satu band cukup dikenal lah di Makassar. Oh iya. Band apa Pak namanya? Namanya Jet and Sugi. Jet and Sugi. Ya semoga semakin terkenal lah Pak. Bisa masuk TV. Paling penting channel YouTube-nya dulu. Kalau ada Pak ya dikasih saya di share. Apa nama channel YouTube-nya? Pak apa namanya? Jet and Sugi. Jet and Sugi Official. Oh ya nanti saya subscribe juga Pak ya. Menentukan pilihan. Ya. Apalagi sebelumnya di keluarga kami tuh bisa dikatakan lingkungan akademik. Oh iya, tidak ada yang dunia musik tidak Pak ada ya. Dunia art, jadi karena mungkin kecintaan yang sangat besar, akhirnya memilih. Dan saya simpulkan bahwa hari ini musik itu bisa dipakai hidup lah. Iya. Saya juga suka musik Pak. Jadi nanti saya kapan-kapan buka channel YouTube-nya Bapak, dengerin Bapak menyanyi. Apa vokalis atau apa Pak? Saya main gitar. Oh main gitar. Saya kira Bapak menyanyi. Coba silakan menyanyi dulu. Bukan main gitar. Oh iya main gitar ya, sangat hobi ya. Semoga usahanya bisa semakin besar lah ya Pak. Dan bisa juga selama-lamanya akan kecintaan dari dunia musik ini. Kami pamit pulang Pak. Tadi udah proses penyerahan mobil. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada kendala Bapak bisa kabari saya ya. Ya dengan Aida kan kita sudah berteman WA Pak. Ya. Salam sama keluarga yang lain Pak. Ya sukses selalu buat Bapak Suargono.